jasa. Membuat prototipe produk barang atau jasa membutuhkan ide cemerlang dan tangan dingin seorang desainer. Tentu saja, seorang desainer harus melalui tahapan-tahapan dalam merencanakan suatu produk. Bagaimanapun juga, sebuah prototipe akan mewakili produk barang atau jasa yang sebenarnya, sehingga proses pembuatannya harus dilakukan dengan cermat. Berikut ini adalah tahapan-tahapan dalam proses kerja pembuatan prototipe. Proses perancangan atau desain produk terdiri atas rangkaian kegiatan yang berurutan sehingga dikatakan sebagai proses kerja perancangan atau proses kerja pembuatan prototipe. Adapun tahapan-tahapan yang perlu diperhatikan pada saat proses kegiatan desain produk antara lain adalah sebagai berikut yang dapat kita lihat di depan kita ini. Yang pertama adalah memformulasikan hasil riset pasar. Bisa dikatakan titik tolak dalam tahapan kegiatan desain produk barang ataupun jasa adalah riset pemasaran. Mengapa demikian? Tentu saja untuk mengetahui produk yang diinginkan pelanggan, seorang desainer produk harus memperhatikan data hasil riset pemasaran karena riset pemasaran berhubungan langsung dengan pelanggan. Sehingga data yang diperoleh dari hasil riset tersebut dapat digunakan oleh desainer untuk membuat prototipe yang sesuai dengan keinginan konsumen. Riset ini dilakukan untuk produk yang benar-benar baru maupun untuk produk yang sudah ada. Pengembangan suatu riset dalam perusahaan adalah menghasilkan sebuah gagasan atau ide untuk membuat suatu produk, yang tentunya ide tersebut diperoleh dari data yang didapatkan saat riset itu sendiri dilakukan. Dalam riset pembuatan produk baru atau pengembangan produk yang sudah ada, perusahaan harus mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, keinginan pelanggan dalam hal kegunaan, kualitas, modal, dan warna dari produknya dengan tidak mengabaikan penentuan harga. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, biaya dari pembuatan produk baru atau pengembangan dari produk yang sudah ada adalah perusahaan mampu untuk membayarnya. Untuk hal-hal yang sudah disebutkan tadi, maka riset ini perlu ditunjang dengan faktor-faktor yang berupa waktu untuk menjalankan penelitian, mencari informasi atau keterangan berdasarkan pengalaman. Kemudian, faktor selanjutnya yaitu mempertimbangkan kemampuan fasilitas perusahaan. Tahapan kedua yang harus diperhatikan adalah yaitu kemampuan perusahaan yang meliputi seberapa banyak tenaga kerja, mesin-mesin, dan peralatan penunjang lainnya. Hal tersebut akan berkaitan dengan kemampuan perusahaan yang bersangkutan pada saat membuat produk pabrikan atau mass pro atau massal. Dan tentu saja hal ini berkaitan pula dengan kemampuan keuangan perusahaan. Sebaiknya seorang desainer harus mempertimbangkan pula biaya produksi yang efisien dan sehemat mungkin. Faktor selanjutnya adalah membuat sketsa bentuk. Dalam membuat sketsa, bentuk dari produk yang akan dibuat akan terlihat jelas satu dengan lainnya. Sketsa tersebut dibuat untuk mempermudah dalam pembuatan gambar kerja atau blueprint. Sketsa dari masing-masing produk, walaupun sketsa ini tidak menunjukkan ukuran-ukuran yang sebenarnya, tapi dapat terlihat dalam skala perbandingan. Kemudian tahapan selanjutnya yaitu membuat gambar kerja. Tahap akhir dalam kegiatan desain produk yaitu pembuatan gambar kerja. Dalam gambar kerja dapat digambarkan bentuk dan ukuran yang sebenarnya dengan skala yang diperkecil. Selain itu, dalam gambar kerja juga diperlihatkan bahan-bahan yang akan digunakan untuk membuat produk tersebut. Gambar kerja terdiri dari gambar sebuah komponen produk lengkap dengan bentuk, dimensi, dan material. Selain itu, juga menampilkan gambar susunan spesifikasi yang memuat keterangan-keterangan yang tidak dapat dibuat pada gambar seperti rincian biaya. Setelah gambar kerja tersebut selesai dirancang, kemudian diserahkan kepada pelaksana kegiatan untuk segera dipelajari dan dikerjakan lebih lanjut cara proses produksinya. Dalam proses prototyping, banyak hal yang dapat mempengaruhi. Dalam kaitannya dengan proses produksi prototype,
bisa diibaratkan sebagai artefak. Artinya, prototipe dapat berfungsi sebagai alat uji coba untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan suatu produk sebelum produk tersebut dimasukkan ke dalam proses produksi. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi prototyping antara lain sebagai berikut, dapat kita lihat di depan kita ini. Yang pertama adalah fungsi produk. Salah satu faktor yang mempengaruhi proses prototyping yaitu kegunaan atau fungsi suatu produk. Setiap produk yang akan dihasilkan mempunyai fungsi atau kegunaan yang berbeda. Hal ini tergantung untuk keperluan apa produk itu dibuat. Misalnya, produk makanan akan berbeda dengan produk minyak wangi. Dengan demikian, desain produknya pun akan berbeda sesuai dengan bentuk dan fungsi dari suatu produk. Bentuk dan fungsi suatu produk memegang peranan penting dalam menentukan suatu desain produk. Bagaimanapun juga, desain produk yang dibuat harus memperhatikan segi kualitas dan kuantitas yang akan memuaskan konsumen. Kemudian, faktor selanjutnya adalah standar dan spesifikasi desain. Faktor lain yang juga menunjang dalam pembuatan desain produk, barang dan jasa yaitu spesifikasi dan standar desain suatu produk. Dalam hal spesifikasi dan standar desain suatu produk akan terlihat dari beberapa hal yang akan saya sebutkan sebagai berikut, yaitu pertama, contohnya adalah sambungan-sambungan. Ya. Kenapa? Artinya perusahaan harus merencanakan bagaimana menyambung bagian-bagian supaya tidak terlihat ada bagian yang kosong. Kemudian yang berkaitan dengan poin 2 ini adalah bagian atau part ya. Artinya pada saat mendesain produk ada bagian yang berfungsi untuk menyesuaikan ukuran keserasian desain yang disambung dengan bagian lainnya, sehingga jika disatukan menjadi sebuah kesatuan yang kuat. Kemudian ada yang perlu diperhatikan ya, dari poin 2 ini. Yang selanjutnya yaitu bentuk. Kenapa bentuk? Yaitu pada saat mendesain, bentuk harus diperhatikan, keindahan dan kesesuaian dengan fungsi dan kegunaannya. Kemudian ada juga ukuran. Kenapa ukuran? Yaitu ukuran perlu diperhatikan harus seimbang dengan bagian-bagiannya secara keseluruhan. Kemudian ada mutu. Kenapa mutu? Karena mutu suatu produk harus disesuaikan dengan fungsi produk tersebut. Misalnya, jika produk tersebut akan digunakan dalam waktu yang jangka panjang, maka mutu produk tersebut harus lebih tinggi dibandingkan dengan produk yang digunakan dalam jangka waktu yang pendek. Kemudian ada lagi yaitu bahan. Artinya, apabila produk yang akan digunakan ingin berkualitas tinggi, maka bahan yang digunakan pun harus berbahan yang terpilih dan berkualitas tinggi, sehingga konsumen pun terpuaskan. Kemudian yang selanjutnya adalah warna. Artinya, warna termasuk faktor yang mempengaruhi proses prototyping. Terkadang konsumen memiliki ciri dan kesukaan yang khas terhadap warna tertentu. Hal ini harus diperhatikan produsen agar dapat bersaing dengan perusahaan lainnya yang sejenis. Kemudian faktor yang mempengaruhi selanjutnya yaitu poin ketiga, yaitu tanggung jawab produk. Terkadang ada konsumen yang mengeluh akan produk yang mereka gunakan. Hal tersebut menjadi tanggung jawab pihak produsen. Tanggung jawab produk merupakan salah satu bentuk tanggung jawab pihak produsen sebagai pembuat produk kepada konsumen akan keselamatan dan kenyamanan pemakai produk tersebut. Produsen harus menjamin bahwa produk yang dikeluarkannya aman dan nyaman. Oleh karena itu, faktor ini menjadi sangat penting untuk dipertimbangkan oleh perusahaan pada waktu mendesain produk tersebut. Kemudian faktor yang selanjutnya yaitu harga dan volume. Ada kaitannya antara harga dan volume atau jumlah produk yang akan dibuat. Biasanya untuk produk yang akan dibuat berdasarkan pesanan, harganya disesuaikan dengan volume yang dipesan dan juga desain produknya pun akan berbeda.
Umumnya harga untuk produk yang dijual atau dipasarkan secara massal, maka harganya relatif lebih murah, sehingga desain produknya akan berbeda pula. Kemudian faktor yang terakhir yaitu evaluasi prototipe. Prototipe merupakan model bentuk yang pertama yang akan dibuat. Prototipe ini memperlihatkan bentuk serta fungsi yang sebenarnya. Sehingga sebelum perusahaan memproduksi, maka prototipe diusahakan untuk dibuat terlebih dahulu. Prototipe harus diuji dan dievaluasi, dan dari evaluasi prototipe tersebut akan didapat hasil apakah prototipe tersebut masih memerlukan tambahan atau perubahan-perubahan atau tidak. Setelah dilakukan evaluasi, maka informasi dari hasil evaluasi tersebut dapat dijadikan pedoman dalam menyusunan terakhir sebuah desain produk.